saya tuh satu hal bersyukur terjadinya perang ini. Di Indonesia ini masih ada ke masalah besar, mungkin termasuk aku, menyalahkan pemimpin. Padahal yang kita mesti sadari adalah kita sendiri yang salah. Kenapa kita nggak memberikan keberanian kepada pemimpin kita untuk bisa bersikap? Contoh Soekarno. Kalau saya lihat sampai hari ini Indonesia masih masuk dalam platform offshore balancing dari Amerika Serikat bersama-sama negara-negara Indo-Pasifik yang lain untuk membendung pengaruh Cina. Hampir bisa diidentikan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat menyerang Iran tanpa menyatakan perang. Itu seperti Jepang waktu membom Pearl Harbor, membokong gitu loh dari belakang. Dan masyarakat Amerika pikir malu dengan hal seperti itu. Aku melihat sekarang ini pemimpin militer kita jadi sangat sipil, cicing kabeh. Diem aja aya naon gitu loh. Ieu teh aya naon. Enggak boleh ke ieu teh aya naon. Ini teh sekarang udah mesti bantu Pak Presiden, Pak Menhan untuk bilang, "Pak, this is our warning." Apa yang tersisa dari sebuah perang selain air mata dan penderitaan? Saya berharap apa yang akan kami bicarakan menjadi sesuatu yang harusnya menjadi berarti dari kepedihan itu tadi. Apa itu? Bagaimana kita menakar naluri kemanusiaan kita di dalam hubungan antar manusia dalam sebuah bumi yang harusnya bermartabat. Agak rumit pembahasannya, tapi yang saya mau katakan begini. Perang antara Iran dan Israel yang kemudian Amerika Serikat ikut cawe-cawe di situ meninggalkan duka, tapi apa yang harus kita lakukan? Apa penyikapan terbaik dunia dan terkhusus kita? Saya mengundang dua orang yang menurut saya bisa memberikan kita sebuah perspektif yang lebih lengkap menyangkut dengan apa yang saya inginkan. Yang pertama, narasumber utama dari forum ini, Madam Koni Rahakundini Bakri. Ma'am, thank you untuk kesekian kalinya. Ya, saya yakin orang di Saint Petersburg kita udah teriak-teriak karena sudah lama juga di Jakarta ya. Cukup lama, tapi ini kan sudah menyambung ke libur musim panas di kampus. Oh iya. Sehingga aku akhirnya kembali mungkin jelang masuk kampus aja, gitu ya. August, sayang lah, ya kan. Itu enaknya itu kalau di luar negeri itu liburnya panjang, tapi masa kuliahnya menderita. Yang kedua, Mas Rizal Dharma Putra, seorang pengamat intelijen dan hubungan internasional. Ini yang pertamanya dan terima kasih Mas telah hadir di sini. Ya, saya ke Bang Rizal malah sebenarnya yang pertama ini. Kita sedikit merefresh dulu lah apa yang terjadi di Iran dan Israel. Tapi pertanyaan saya khasnya itu begini. Bagaimana bisa dunia terkhusus intelijen Israel dan Amerika tak berhasil mendeteksi keunggulan persenjataan Iran hingga untuk pertama kalinya sejak kehadiran Israel ada sebuah bangsa bernama Iran yang membuat mereka bertekuk lutut, malu, meminta ampun dan seterusnya dan seterusnya. Ya, saya melihat begini Bang. Boleh didekatkan dikit ya, supaya ya. Ini jadi memang suatu proses kerja yang cukup lama dari pemerintah Iran untuk bisa membangun kekuatan roketnya, dan tentunya dia tidak bekerja sendiri. Tentunya ada dukungan dari negara lain. Karena ini merupakan satu riset yang berkepanjangan. Okay. Bagaimana satu roket bisa memiliki kecepatan sampai 15 Mach. Kemudian juga bagaimana satu roket itu bisa memiliki kemampuan senyap atau stealth. Dan kemudian yang utama adalah yang masih menjadi misteri, daya ledak. Daya ledak seperti apa yang nanti akan bisa dimunculkan lagi gitu apabila ini berlanjut. Untung sempat kejahatan senjata, dan juga yang penting adalah negara-negara yang mendukung dari pengembangan dari roket ini. Anda ingin mengatakan bahwa Iran belum mengeluarkan semua kekuatannya katakanlah dalam hal roket dan atau rudal, dan masih ada yang lebih gahar dari yang terakhir itu apa sih namanya itu? Sijil itu ya. Sijil, ya. Rudal iblis dalam bahasa Irannya kalau nggak salah ya. Itu masih ada yang seperti itu. Jadi intinya teknologi roket umumnya itu 3. Satu,
daya jangkau atau jarak. Oke. Kemudian kecepatan, dan ketiga presisi. Sampai sejauh mana tingkat error sirkularnya atau dikenal CEP itu, Circular Error Precisions. Nah ini dia circular errornya itu sudah sampai ke 5 km aja, paling jauh dia Dari titik? Dari enggak melesetnya. Oh, melesetnya. Okay. Jadi circular error itu melesetnya dia sampai sejauh mana. Itu. Jadi 5 km? 5 km paling jauh. Oke. Tingkat ininya errornya ya dari ini. Dan kemudian juga daya ledaknya. Nah daya ledak ini yang kita belum lihat nih, sampai sejauh mana kita kok khawatirkan memiliki kemampuan semacam mikronuklir, sudah mulai mengarah ke sana. Walaupun pembangkit tenaga nuklir ini masih rahasia, masih belum mengeluarkan produknya yang terkuat ya, dan juga ada 3 site nuklir itu yang menurut pihak Amerika Serikat sudah berhasil dihancurkan. Namun ada rilis juga dari intelijen Amerika bahwa masih memiliki kemampuan sampai 60% untuk mengoperasikan dari 3 itu, Fordo, Nastan, dan Isfahan itu masih bisa dioperasikan sampai 60%. Mantan dubes Iran yang juga sudah duduk di sini, mantan dubes Iran dari negara kita ya, Pak Dian mengatakan 3 yang dibom itu hanya sebagian dari situs-situs nuklirnya Iran yang katanya disebutkan sampai ada angka 30. Yeah. Satu. Yang kedua, ada yang menarik nih. Menurut Pak Dian, yang harus saya percaya sebab dia mantan dubes di sana, apa sih namanya itu? Daya kekuatan Israel untuk menerima hantaman itu secara perang terbuka itu hanya selama 29 hari. Kalau kita hitung dari sejak serangan pertama tanggal berapa hari itu ya, maka kemudian menurut saya tinggal beberapa hari lagi berarti Israel sama sekali tak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaan pada bagian ini adalah kalau kemudian ternyata Israel betul-betul tak mampu lagi bertahan, mau tidak mau si bapak asuh, kakak asuh akan turun tangan kan? Jadi kita juga bisa maknai bahwa ada kemungkinan Iran tidak lagi bertempur dengan Israel tapi langsung berhadapan dengan Amerika. Kalau begitu kita bisa membayangkan seberapa rumit situasi yang akan dihadapi oleh Iran. Seperti itu kan analisis Anda? Iya betul. Jadi umumnya di Amerika Serikat itu dalam pembuatan kebijakan luar negeri itu kalau secara teoritis ada 4 faktor. Faktor yang membuat Amerika itu bagaimana membuat kebijakan luar negeri atau kebijakan keamanan. Itu dia sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal yang ini seperti misalnya yang terjadi antara perang Iran Israel. Kemudian faktor idiosinkretik dari pemimpin. Okay. Kemudian faktor lembaga-lembaga atau yang dinamakan lingkungan keputusan. Nah, itu lembaga-lembaga terkait yang memberikan masukan kepada pembuat keputusan utama. Di sini ada CIA, ada Pentagon, Departemen Pertahanan, ada Department of State, Departemen Luar Negeri, kemudian ada National Security Council, dan kemudian ada Dewan Ekonomi Nasional juga, dan juga West Wing yang sangat mempengaruhi presiden. Kemudian juga ada faktor domestik dari Amerika. Nah sekarang faktor domestik itu adalah seperti misalnya kelompok think tank, interest group, seperti misalnya kalau di sini AIPAC mungkin yang sangat mempengaruhi. Nah sekarang dari semua itu siapa atau kelompok mana yang paling mempengaruhi Presiden Donald Trump? Kalau saya lihat justru sekarang justru masanya idiosinkretik dari pemimpin negara ini yang memegang peran. Jadi idiosinkretik dari Trump inilah yang lebih mendominasi dengan dipengaruhi oleh kelompok pressure group atau interest group seperti AIPAC. Tapi seberapa stabil situasi itu kalau kemudian idiosinkretik Trump itu menjadi pegangan utama bagi situasi ini terkhusus bagi Israel ya? Jadi begini, saya melihat kebijakan luar negeri Amerika ini tidak konsisten. Sejak awal Trump terpilih dia mengeluarkan yang dinamakan executive order yang satu tumpuk itu banyak itu ya. Yang prioritas dia adalah melakukan perang dagang, perang tarif dan menekan Cina dan juga Rusia ya. Dalam perang dagang tersebut. Tetapi kemudian sekarang dia menerjunkan diri ke dalam perang Iran melawan Israel. Di mana akhirnya
secara terbuka Presiden Trump melalui Menteri Luar Negerinya meminta bantu kepada Cina dan kepada Rusia untuk membantu membujuk Iran, mempersuasi Iran agar tidak melanjutkan peperangannya dan mengirim rudal-rudalnya. Nah, jadi ini saya lihat ketidakkonsistenan. Seharusnya dia kan melakukan kebijakan secara terukur. Kalau dia meminta bantuan, berarti nilai bergen dia di depan Cina dan Rusia itu menurun. Sedangkan Amerika berambisi untuk memperkuat hegemon globalnya itu. Kalau soal yang namanya tadi yang Anda katakan harusnya dia punya determinasi yang cukup kuat untuk bertahan. Saya malah sudah mengeluarkan pikiran itu dari pikiran saya menyangkut dengan Trump ya. Sebab orang ini betul-betul tidak bisa diidentifikasi. Sebelum saya ke Madam Connie, saya mau lebarkan situasinya, Mas Rizal. Israel itu adalah peliharaan dari negara-negara superpower di Eropa tentu saja. Amerika sebagai bapak angkat, kemudian negara-negara di NATO ya. Yeah. Tapi kan kita tidak bisa melihatnya sesimpel itu. Realitasnya adalah masyarakat di Eropa dan Amerika itu semakin kehilangan dukungan kepada pemerintahnya masing-masing yang terus-menerus memberikan dukungan kepada Israel. Beruntung saja itu tidak di Indonesia, karena kalau di Indonesia pasti pemerintahan itu jatuh. Nah, kita lihatlah nantinya seberapa kuat pemerintahan ini bertahan dengan posisi politik yang terus-menerus mendukung Israel. Pertanyaan pada bagian ini, menurut Anda, apa masa depan Israel pada tidak sinkron antara keputusan pemerintahnya dengan dukungan masyarakat sipilnya terhadap posisi negara masing-masing terhadap Israel? Di Inggris misalnya, Perdana Menterinya tampaknya memberikan dukungan kepada Israel. Tapi oke, kita lihat masyarakatnya bisa menerima itu enggak. Di Amerika hari ini semua demo. New York, Michigan, Oregon, dan segala macam. Apa analisis Anda? Ya itu tadi yang saya sebutkan semula bahwa kebijakan luar negeri itu Amerika itu ditentukan tempat itu. Itu salah satu faktor domestik, dukungan domestik. Dukungan domestik itu macam-macam. Dari masyarakat, dari kelompok think tank, dari kelompok lobby. Nah, ini kelompok masyarakatnya ini sangat menentang keterlibatan Amerika dalam perang. Bahkan hampir bisa diidentikan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat menyerang Iran tanpa menyatakan perang. Itu seperti Jepang waktu membom Pearl Harbor, membokong gitu loh dari belakang. Dan masyarakat Amerika saya pikir malu dengan hal seperti itu. Mereka tidak menerima keputusan itu. Betul. Jadi faktor idiosynkritiknya yang sangat mendominasi gitu. Iya. Jadi dunia ini saya lihat ditentukan oleh 3 orang yang faktor idiosynkritiknya besar. Trump, Putin, Xi Jinping. Saya ke Madam Connie. Saya yakin Anda sudah berbicara banyak kepada publik menyangkut dengan perang ini. Saya nonton setiap buka kanal TV yang baru, Madam Connie lagi, Pak Rizal lagi kan gitu. Saya bergeser atau memperbesar situasinya, Mem. Meskipun belum turun tangan langsung secara militer, tapi kita melihat posisi Rusia itu harus diakui, harus dikatakan bahwa orang menunggu, dunia menunggu. Sudah ada pernyataan bahwa dia akan membantu, bukan mendukung, akan membantu masyarakat Iran. Kata diplomatik yang lebih kuat dibanding mendukung. Dari sudut pandang Rusia menurut Anda, sebenarnya apa yang berpendar di memori para di Kremlin maksud saya itu menyangkut dengan situasi di Timur Tengah ini, Ma? Pertama, sebelum saya jawab, saya harus nyatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini di luar tanggung jawab kampus saya, Saint Petersburg State University. Ini kita mesti hati-hati karena kan saya ada di sana. Bahaya juga. Terus dianggap so tahu. Tapi yang mau saya bilang, sebenarnya beberapa hal akan menjadi harus menjadi perhatian kita. Begini, Rusia itu negara yang setia kepada kawan. Karena memang orang-orang Rusia itu walaupun dia tampilannya dingin gitu kan, mereka itu once dia sebut kita kawan atau kita sahabat, they will do everything. Kalau kita tarik mundur lah, zaman Soekarno,
Coba bagaimana bantuan Rusia ketika Presiden Soekarno terbang ke sana kemari, ya kan? Adalah Rusia yang bantu kita. Nah, at the same time, walaupun dia tadi yang seperti kakak sampaikan, ini akan dalam, menurut saya dalam sekali. Satu, secara non militernya dulu kita bilang, Rusia itu negara yang nggak pernah ada negara di dunia ini disanksi sebanyak Rusia, dijahatin, kalau bisa pakai istilah dijahatin, sebanyak Rusia oleh dunia internasional. Mana ada sih negara reserve-nya main ditahan aja gitu tanpa ada pengadilan apapun. Lingkungan Presiden Putin, apakah lingkar satunya, lingkar 1,5-nya, lingkar 2-nya, termasuk institusi di mana saya juga ikut bergabung, Valdai Club, itu kan orang-orangnya, the Valdai Club itself, dan orang-orangnya di situ semua udah kena sanksi. Oh ya. Yes. Nah, jadi intinya Rusia udah kaya pengalaman itu. Makanya dia itu tidak jadi bangsa yang cengeng. Dia menjadi bangsa yang sadar betul tidak ada yang bisa memperbaiki dirinya kecuali dirinya sendiri. Oleh karenanya ketika disanksi ya udah dia bikin aja, misalnya Swift Code. Ya udah besoknya dia bikin Swift Code baru dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk saya yang akan dibantu oleh Presiden Putin mungkin pertama itu bagaimana menyelamatkan masyarakat Iran ketika misalnya teknologi energinya di blocking. Iran ya Rusia kan mengalami itu. Bagaimana jalan keluarnya dia tetap malah menaikkan PDB-nya sampai 4% di tengah perang. Nah, itu satu. Yang kedua, bagaimana menyikapi tentang masalah transaksi internasional. Ini menjadi penting kan? Ya Swift Code lah, ya apalah yang selama ini dialami itu akan dibantu. Kemudian apa lagi? Yang paling penting juga adalah nuklir. Ini kan kita tadi bahas tentang kemampuan rudal. Tapi pernah kita bahas nggak? Misalnya Iran ini, kan kita harus lihat negara yang sudah sadar secara tepidoil ya. Dia sadar betul teritorial seperti apa, lingkungan seperti apa, musuhnya seperti apa. Dia langsung pikir bahwa dia harus kuat dan dalam sadarnya itu dia bagaimana mengembangkan pengayaan uranium yang kita di Indonesia masih 20%, dia itu sudah 60%. 60% itu tip of the iceberg. Yang kita perkirakan dia sudah mampu 90%. Sehingga yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal bahwa dia belum mengeluarkan semua senjatanya, bisa saja di kekuatan senjata nuklir. Nah, hal itu menurut saya akan dibantu. Jadi bagaimana memperkuat Iran dalam pertahanan diri. Nah, udah pastilah Rusia terkenal dengan FSB. Orang sekarang mungkin atau orang dulu kenalnya KGB, tapi sebenarnya namanya sudah berubah jadi FSB. Di Belarus masih KGB. Nah, itu sangat kuat intelijennya Rusia itu, apalagi juga secara teknologi juga tinggi. Nah, hal-hal seperti itu akan sangat membantu Iran. Yang paling penting juga dia punya veto di PBB, sehingga perlakuan tidak fair Amerika Serikat atau siapapun negara-negara yang memusuhi Iran itu bisa diveto oleh Rusia. Jadi ini menarik. Belum lagi faktor misalnya terjadi apa-apa, misalnya Iran nekat memblok Hormuz. Dia kayak udah standby dong. Apa yang akan dibuat kalau jika itu terjadi blocking dan kemudian negara Barat bertindak. Ada pertanyaan sebenarnya yang menurut saya itu udah lama saya cari tahu. Mungkin bacaan saya aja yang kurang menyangkut itu. Apa yang saya maksud adalah hubungan antara Rusia dengan Israel itu tampaknya datar-datar saja, tidak istimewa. Bahkan dalam banyak isu diplomatik itu mereka tidak bersama. Beda antara Amerika dengan Israel ya. Pertanyaan ini agak penting bagi saya sebab tidakkah kaum Jewish Yahudi yang kembali ke tanah perjanjian kata mereka itu ke Israel yang ada sekarang itu adalah kaum Yahudi yang dari Rusia juga yang akhirnya datang ke sana. Dalam bayangan kita dengan latar belakang ketimburan kita, hubungan kausalitas antar budaya itu mengatakan gini, kan kita pernah satu bangsa meskipun beda agama segala macam. Tapi seperti itu nggak tersisa ya? Ada gini, jangan salah paham ya. Itu makanya sebuah negara itu harus melihat kepentingan nasionalnya itu tidak boleh berdasarkan nggak boleh membuat kepentingan nasional menjadi kitab suci. Karena kepentingan nasional itu nggak bisa menjadi kitab suci. Dia satu kali ya sudah harus selamanya begitu. Karena dunia terus berubah. Kembali ke ngomong Rusia dan hubungan dengan Israel, sangat dalam. Di beberapa kota di Rusia itu menjadi kota orang Israel. Karena dulu era Peter the Great, orang-orang Rusia itu sampai diberi tempat tinggal karena mereka kan orang-orang Israel itu diberi tempat tinggal khusus. Nanti kalau kakak mau pergi kan ke sana diundang oleh Rusia. Dan aku berharap kakak segera gabung di Valdai Club. Nanti akan ada museum di Saint Petersburg, itu museum tentang bangsa Israel. Dia sebenarnya museum tentang agama, tapi akhirnya memperlihatkan perjalanan antara bagaimana orang Israel itu masuk di Rusia, menetap di Rusia, punya tempat-tempat khusus di Rusia. Yang mau saya bilang,
saat itu dulu kebijakannya adalah bagaimana meraih mereka sebagai kemanusiaan. Mereka kan bangsa yang terbuang. Tapi sekarang itu berkembang dalam kepentingan nasional Rusia juga seperti apa? Di banyak hal dia sangat dekat dengan Israel, misalnya pengembangan teknologi dan lain-lain. Tapi di lain sisi ketika Israel keluar garis merah yang ditentukan, itulah kenapa pentingnya negara itu punya garis merah. Nah, nggak bisa dia mendasar ini. mendasar ya dalam ya. Iya. Nggak boleh dia terombang-ambing terus gitu. Nah, ketika dia garis merahnya sudah dilewati, alert ya langsung bisa berubah sikap. Nah, itu saya rasa yang harus kita tuh paham gitu. Itu yang kebetulan saya pernah ke Rusia ya. Kok saya lihat banyak sekali sinagog ya? Banyak. Iya itu dia. Makanya tapi kok dalam diplomasi atau hubungan internasional yang berhubungan dengan kayak situasi yang sedang kita bicarakan ini Mas Rizal, itu mereka tidak pernah bersama. Saya naikkan levelnya dan saya juga akan mengajak Mas Rizal untuk bicara tentang itu nanti. Apa yang saya maksud adalah Indonesia kita sekarang bawa dalam situasi kita. Haruslah. Ngapain kita bahas negara orang? Indonesia itu telah secara resmi mendeklar adalah bagian dari BRICS. Which is dulu dia nggak setuju tuh. sempat saya Mas Rizal benar sempat saya berpikir gini, mungkin karena hegemoni Amerika sudah begitu menguasai pikiran saya. Buku-bukunya soal rata-rata Amerika. Maka menurut saya tidak akan berisiko. Bayangin aja kekuatan APBN kita itu jauh di bawah harta dan atau uang yang diputar oleh BlackRock atau Vanguard ya, lembaga-lembaga investasi yang besar di Amerika itu. Bayangin aja kalau kita dimainin ya, itu yang khawatiran saya. Tapi hari ini saya ingin mengatakan bahwa tampaknya ada beberapa situasi saya sebagai seorang anak bangsa merasa, pilihan pemerintah tampaknya nggak terlalu keliru-keliru amat nih bergabung dengan BRICS. Karena Anda adalah narasumber saya, maka saya tanya, dalam konteks BRICS dan perang antar negara yang terjadi di Timur Tengah itu, apa catatan kritis Anda menyangkut ini? Catatan kritis saya tuh satu hal bersyukur terjadinya perang ini. Bersyukur untuk Indonesianya. Kadang-kadang ada bangsa yang harus disadarkan atau menjadi conscious ketika, makanya saya bikin buku tentang sambil iklan ya, tentang conscious nations. Coba saya jeda dulu. Ya, boleh. Pemirsa, buku bagus ini sudah diluncurkan dengan megah, di Taman Ismail Marzuki di teater kecil. Saya hadir dan ikut jadi pembicara. Harganya berapa? Nggak apa-apa. Ini 180.000. 180.000. Sudah ada di berbagai tempat ya. Selagi kehabisan. Saya baru cetak pertama sudah habis. Itu dia. Mem, silakan lagi. Saya simpan buku ini di sini. Jadi bicara tentang conscious nation, itu artinya dia tuh sadar betul apa yang harus dia buat. Nah, dengan masuk BRICS, saya senang karena berarti perang ini membuat kita ada sadar. Sadarnya apa? Bahwa kita mesti bergerak tadi. Kita sering kali bicara kalau ada perang kemudian ada misalnya gini, berarti kita Amerika akan sibuk dengan Timur Tengah, Cina ini akan diam, ada kan narasi-narasi seperti itu, berarti Cina ini akan diam-diam menghajar Natuna, and so on and so forth. Apapun itu segala prediksi bisa dihitung, tapi Indonesia itu mau ngapain? Sadarkah kita gitu bahwa kita itu betul-betul mengikuti membatasi teritorial kita itu seperti apa, ekonomi kita seperti apa, politik kita seperti apa, ideologi kita harus seperti apa dengan keadaan dunia sekarang, lalu bagaimana sistem operasi kita, militer kita, dan selanjutnya lingkungan kita. Nah, karena disitulah kita jadi tahu tadi cetak biru kita mau kemana sebagai bangsa, dan di garis merah mana kita harus menjaga bangsa ini ketika kita berbuat dan melakukan sesuatu. Bergabungnya kita dengan BRICS menurut saya akan menuntun kita ke sana. Kedatangan Presiden Prabowo ini nggak main-main. St. Petersburg International Economic Forum atau kita sebutnya SPF itu salah satu forum termulia di Rusia. Tandingannya udah kayak G7 lah sebenarnya. Memang benar kalau Presiden Prabowo kayak memilih antara G7 sama SPF, gue mending ke SPF. Ya beneran, itu ada benernya kalau menurut saya. Karena sebelumnya kan itu Pak Anwar Ibrahim bicara banyak di SPF dan kemudian di forum lain di Rusia. Nah, intinya adalah melihat bagaimana Rusia ini adalah negara baru di Asia ya. Saya ngomong negara baru di Asia karena dia tersakiti di Eropa. Dia sekarang berpikir, oke lah gue lebih Asia aja, lebih jelas. Gue berteman sama Cina, gue berteman dengan BRICS countries. Kemudian dia juga meraih Greater Eurasian Partnership. Nah, ini yang saya sebut adalah ketika kita bergabung sama BRICS, ada kemungkinan kita juga akhirnya bergabung dengan Greater Eurasian Partnership. Apa yang kita bicarakan? Terwujudnya persatuan Eropa Asia. Oke, di titik ini kebayang nggak? Terwujudnya persatuan Eropa Asia. Dan Asia yang kita akan masuk ke sana dalam membangun sebuah penyeimbang.
yang saya mau ingatkan, kita tuh udah punya tools yang belum kita gunakan, dan saya berharap Presiden Prabowo mengikuti. Ketika 1955 Presiden Soekarno mendeklarasikan di Bandung tentang Asia Africa Movement, itu adalah sebuah gerakan yang sekarang sedang kita bahas. Dunia ini udah gak seimbang. Kan sama, kita sekarang mundur ke 1955. Dunia gak seimbang, sehingga lahirlah statement oleh Presiden Soekarno. Nah, kenapa kita tidak menggunakan juga itu? Jadi BRICS is one thing, kita bergabung dengan negara-negara berkekuatan hebat dan baru ini, tapi juga mendorong bagaimana deklarasi Asia Afrika dulu, sehingga Indonesia muncul sebagai penyeimbang, tuh benar-benar muncul sebagai penyeimbang. Tapi kan BRICS itu fakta atau kesepakatan ekonomi, bukan kesepakatan militer. Oh, jangan salah. Oh ya? Jangan salah, on the background itu kan gini, nggak semua harus tersirat, tapi bahwa kita sedang berpikir. Contohnya, saya di Valdai bilang dong, di Valdai saya sampaikan, ini BRICS harus punya kekuatan militer di belakangnya. Nggak bisa, karena ekonomi dan militer itu interventing. Serius, ini kalau saya boleh spill ya, dan itu saya udah ngomong 2 tahun lalu, jadi boleh aja gue spill. Tapi salah satu dalam meeting tertutup saya di Valdai, saya sampaikan, BRICS harus menjadi kekuatan yang membangun juga kekuatan militer. Makanya tadi saya singgung soal Greater Eurasia Partnership. Kebayang nggak dengan diperkuatnya Blue Water Navy-nya China ke selatan, diperkuatnya Blue Water Navy-nya Rusia ke atas, dunia itu sebenarnya udah di tangan negara-negara BRICS. Makanya Indonesia jangan hanya sekedar upacara, tapi harus menjadi sesuatu yang konkret. Diplomatnya bertindak, berbuat apa sesuai arahan presiden, kalau memang presiden mau mengambil posisi itu. Tapi saya patut ingatkan, dengan bantuan, ini saya mesti ngomong nuklir lagi nih. Presiden Putin dalam pertemuan atau setelah pertemuan dengan SPF kan punya rapat khusus dengan Presiden Prabowo. Salah satunya adalah menyatakan akan bantuan tentang pengembangan nuklir kita. 73 triliun. It's a big money. Yang saya 73 triliun. Yes. Yang mau saya tekankan di sini, kita ini jangan cuma jadi negara dianggap negara yang mengembangkan nuklir hanya untuk energi. Saran saya, kita ini bisa seperti dulu Soekarno. Reaktor 3 Mark Bandung, reaktor Kartini di Yogyakarta itu reaktor yang bersifat multipurpose. Karena kalau untuk energi kita mungkin cuma 20 sampai 60 pengayaannya. Tapi kita harus bicara udah langsung ke 90. Tahan sampai di situ. Saya akan ke situ nantinya. Mas Rizal, ini itu karakternya forum saya, Mas. Kita membicarakan hal yang lebih lebar dan mungkin saja lebih dalam, karena itu tadi tamu-tamu saya seperti Anda adalah orang-orang yang kami anggap paham masalah. Saya hubungkan dengan pernyataannya Madam Connie tadi, maka ini menarik. Memang kita mengenal fakta-fakta itu kan. Kalau di negara Eropa kan ada NATO kan. Di Rusia komandannya itu ada Pakta Warsawa yang sudah bubar. Oke. Nah, Anda sepakat enggak bahwa sebenarnya Rusia itu meskipun belum ada pengumuman resmi bahwa ternyata itu juga adalah sebuah kesepakatan militer. Belum, ya kan? Saya baru sarankan. Ya itu dia. Nah, tapi kan ini Madam Connie sudah menyatakan yang menarik sih, gitu. Di Eropa kira-kira bersama dengan Israel itu kira-kira seperti itu enggak model yang sedang kita lihat yang terjadi dengan Amerika sebagai komandannya? Ya kalau NATO ya udah pasti Amerika sebagai komandannya. Dan juga yang penting sekarang ini adalah bahwa doktrin globalnya Amerika ini adalah dia merujuk kepada apa yang disampaikan oleh John Mearsheimer, akademisi yang diundang Pak Prabowo waktu memberikan ceramah itu waktu awal kabinet dibentuk. Ya ini yang dinamakan offshore balancing. Dia penganut offensive realisms. Jadi Amerika ini adalah sekarang bagaimana membangun sekutu untuk membendung negara yang ditargetkan oleh Amerika. Nah sekarang kalau saya lihat sampai hari ini Indonesia masih masuk dalam platform offshore balancing dari Amerika Serikat bersama-sama negara-negara Indo-Pasifik yang lain untuk membendung pengaruh Cina. Jadi sebetulnya offshore balancing ini adalah pengulangan dari containment policy waktu masa Perang Dingin. Dan ini diulangi lagi dengan istilah dan implementasi yang lebih berbeda di dalam offshore balancing. Jadi merajut sekutu. Ini pernyataan menarik loh, Mem. Apa tanggapan Anda?
Merajut sekutu. Kalau saya merajut sekutu balik lagi ke BRICS ya. Iya. Karena kita tidak boleh bikin fakta, ya kan? Kita masih berpegang pada itu. Maka kita mestinya bikin semacam defense coordination mechanism dengan negara BRICS. Kalau kita bisa mewujudkan itu, ini menjadi penting. Kenapa? Tadi saya awal bicara soal roadmap kan. Menurut aku roadmap pertahanan kita ini masih belum jelas. Dengan adanya itu, serius. Dengan adanya roadmap itu kita jadi tahu, ya kan? Apakah kita akan kerjasama tadi dengan Rusia, dengan even negara, mungkin dengan Iran? Why not? Kalau sampai punya kemampuan pengembangan alutsista dan industri pertahanan seperti itu, luar biasa. Tapi kalau kita jelas tadi dari roadmap kita jelas, maka kita jadi tahu kita mesti mengembangkan apa. Jadi gini loh, kita udah harus tahu bahwa kita ini kalau bicara soal pertahanan bukan soal bicara belanja pertahanan militer, tapi apa yang sedang kita mau buat, siapa yang mau kita temu dan lawan atau kawan nih. Karena kan kita di ujungnya nih kita sekarang udah bicara di era semua kalau bahasa Indonesia dijadikan trimatra terpadu. Tapi sebenarnya trimatra terpadu tuh salah kalau berpikir cuma antara darat, laut, udara kita saja. Sudah harus darat, laut, udara dengan kawan kita kalau ada sesuatu di kawasan gitu. Yeah. Nah, kalau roadmap itu terwujud, itu yang kita akan jadi jelas kita mau jadi negara apa. Dan menurut saya, kita jadi negara yang gak bisa dipermainkan. Saya kalau begitu ceritanya tampaknya dua narasumber saya itu menggiring saya untuk menaikkan level. Ya sudah kita bicarain, Mas Rizal. Di tempat ini dulu Madam Kony itu pernah bikin geger. Yang roadmap militer kita itu 2045 ya. Ya tahun 2045 yang kita sebutnya 1760 triliun. Kasus 1760 triliun. Ya, itu dia. Nah, oke. Saya buat narasinya seperti ini. Tampaknya saya diprovokasi oleh Madam Kony ini. Tampaknya kita sudah harus mulai memikirkan atau mengubah barangkali cara pandang kita menyangkut dengan militer di dalam kawasan kita. Yeah. Bagaimana Iran misalnya yang kita tidak pernah lihat mengeluarkan anggaran yang gila-gilaan, tetapi kemudian ternyata bisa memproduksi seperti itu. Pertanyaannya pada bagian ini Mas Rizal, menurut Anda apa saran terbaik dari Anda kepada para pengampu kebijakan kita menyangkut militer dengan belajar dari peristiwa Iran dengan Israel ini? Lebih detail lagi kalau dikatakan begini, masih perlu nggak sih? Bukan masih perlu, pasti perlu. Skala prioritas mana sih yang harusnya kita utamakan di dalam menghadapi situasi ini? Karena kelihatannya belajar dari ini tadi itu rudal nuklir, bukan lagi senjata laras pendek, termasuk drones juga, bukan lagi beli baju, anggaran untuk sepatu. Dia bilang begitu loh, bukan gue. NVG yang harganya berapa tuh? Ya. Saya hanya menyampaikan pikiran publik loh. Silakan. Ya, kalau saya begini, saya bersyukur terjadi ceasefire gitu loh. Bersyukur dan Indonesia seharusnya yang paling bersyukur karena itu memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesempatan untuk membangun kekuatan kita dengan mengambil contoh apa yang terjadi. Perang antara Iran dengan Israel. Pertama, kita memulai dengan keberanian dulu. Keberanian independensi dalam memilih alat utama sistem persenjataan. Kita kan sampai hari ini masih gak berani, Bang. Berani aja sih kayaknya. Gak berani. Kalau dengan Rusia kita beli alutsista kita kena CATSA. Kena sanksi dari Amerika. Amerika menetapkan 3 negara yang kita nggak boleh kerjasama atau membeli alutsista. Rusia, Iran, Korea Utara. Kita kan sudah membeli MiG berapa kita beli? Iya, setelah itu ramai kan? Kan ramai karena CATSA. Tapi kalau saya bilang kalau soal CATSA kita tinggal tiru aja India. Gini loh, di Indonesia itu sudah perlu pemimpin negara dan jangan lagi Pak Prabowo ya. Maksud saya bahwa dia harus leading yes, tapi Menteri Pertahanan yang lebih vokal, yang berani ngomong CATSA kan kata lu, gua nggak boleh punya. Tapi kalau menurut gua harus punya. Nah. Ini saya mau bawa juga ke tadi soal nuklir. Contoh ya. Dengan konstelasi dunia kayak ini, pernah tersadar nggak kakak? Kita ini kan cuma bangga jadi bangsa maritim. Tapi kekuatan maritim apa yang kita bangun? Dulu zaman Kalinyamat aja, kapalnya dia itu sudah ditakuti Portugal. Karena kita udah kayak punya kapal induk. Ya. Maunya saya sekarang, kita itu sudah bisa bangun SSBN. Kapal selam nuklir.
Karena kemampuan kita untuk memprotek itu sudah harus punya kemampuan yang bisa jauh dan lama. Yang nggak bisa kapan-kapan 3 hari sekali harus muncul cari logistik gitu atau cari bahan bakar. Jangan ketawa dong, ini serius. Nah, maksud aku tadi soal peta biru. Atau jangan nggak bisa nyelam kapal selam. Kacau lagi. Nah, maksud aku ingin dengan perang Ukraina kemarin, sekarang perang dengan Iran, tahu nggak sih bahwa ternyata laut itu menjadi faktor kedua setelah serangan udara atau serangan cyber. Laut, karena semuanya akan blocking ini, blocking itu. Bukan darat malah ya? Darat terakhir. Ya. Darat tuh nggak usah pakai kekuatan, dengan sekarang kita pakai sistem komunikasi dihajar, kita selesai. Nah, ini yang saya ingin perbincangan kita, dialektika kita tentang perang, dan saya sukanya kakangan beda. Bener Kak, udah pegel gua kita bahas cuman si Iran mau ngapain terus Amerika enggak, tapi Indonesia mau ngapain. Dan begini, tentang berkesadaran, aku tuh kok tiba-tiba dalam kontemplasi aku di Rusia ya, dan aku melihat bagaimana bangsa Rusia itu bisa mendukung presidennya, keputusan negaranya, kan gak berisik mereka. Udah aja, mereka diam tertib. Karena mereka udah jadi sadar bahwa hidup mati negara mereka itu adalah mereka sendiri yang harus menentukan. Di Indonesia ini masih ada ke masalah besar, mungkin termasuk aku, menyalahkan pemimpin. Padahal yang kita mesti sadari adalah kita sendiri yang salah. Kenapa kita nggak memberikan keberanian kepada pemimpin kita untuk bisa bersikap? Contoh Soekarno. Jadi dorongannya justru kepada pemimpin untuk berani. Harus berani, karena ingat di dalam buku launching aku sampaikan, negaramu itu menunggumu karena negara itu, peradaban itu nggak dibentuk oleh para pemimpinmu. Dia bikin roadmap iya. Para guru besar, pemikir, anggota dewan, makanya aku VVIP kan, karena mereka membawa beban sejarah. Tetapi yang paling penting untuk mengiyakan adalah demografi kita, dan itu yang terjadi di Rusia. Demografi mendukung. Kalau misalnya logika yang kita pakai untuk melihat dan memahami situasi dan psikologis para pimpinan militer kita dalam hal yang sedang kita bahas ini adalah, kita itu tidak berada dalam wilayah atau di antara negara-negara yang potensial melakukan kepada kita seperti yang dilakukan Israel kepada Iran atau sebaliknya. Aku lebih gak enak ngomongnya Kak, jangan marah ya. Aku melihat sekarang ini pemimpin militer kita jadi sangat sipil, cicing kabeh, diem aja aya naon gitu loh. Ieu teh aya naon, nggak boleh ieu teh aya naon. Ini teh sekarang udah mesti bantu Pak Presiden, Pak Menhan untuk bilang, Pak, this is our warning. Atau kalau selama ini selalu kebijakan dari angkatan, bisa saya bolak-balik juga ya. Kalau kebijakan dari angkatan itu harus selalu disortir oleh Kemhan yang melihat apakah betul perlu atau tidak, itu juga mesti dibalik. Tapi apapun itu, mahasiswa lahir semacam jenderal, ya kan, kalau kita dulu di Amerika MacArthur, yang berani bilang, sampai kamu nggak penuhi anggaran pertahanan saya untuk para prajurit saya taruh tongkat komando. Nah, model pemimpin atau panglima dan kepala staf seperti itu kita perlukan. Bukan pemimpin, panglima, kepala staf yang cicing wae cari aman. Betul loh Mas Rizal. A conscious general and conscious admiral and conscious marshal. Dia taruh tongkat komando, yang lain banyak yang mau ganti tongkat komando. Malah rebutan ya. Gimana itu? Taruh deh, ntar gue ngambil. Mas Rizal, itu loh yang terjadi. Nasib saya mengelola forum ini, kalau ada Madam Koni itu biasanya itu saya yang mengintimidasi orang. Justru ini yang saya diintimidasi oleh dia. Oke, kita saya nggak tahu waktu kita yang kita miliki tinggal berapa. Maka ada banyak informasi yang kita dapatkan dari situasi ini. Maka kita coba clearkan pembicaraan kita. Dari peristiwa Iran dan Israel itu dan cawe-cawenya Amerika, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata model perang modern itu ternyata seperti itu. Drone, rudal, bawah laut. Bawah laut ya, segala macam gitu. Pada sisi yang lain ada konsolidasi internasional atas nama ekonomi yang ternyata menurut Madam Koni itu tidak seperti itu juga. Ada sesuatu di baliknya, dan itu ada bernama militer. Dan ketika kita bawa dalam situasi kita, maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin mendapatkan perspektif dari Anda. Mungkin sudah saatnya barangkali kita memang mengubah seluruh cara pandang kita tentang posisi kita dari sudut pandang militer ya, dan potensi terjadinya perang dengan melihat yang seperti itu ya, seperti yang kita diskusikan tadi. Jadi pengadaan misalnya untuk senjata,
kita sudah membutuhkan seorang panglima TNI atau menteri pertahanan dan bahkan kali presidennya mengatakan, oh enggak, selesai untuk urusan senjata yang kecil-kecilan ya. Kita harus mengembangkan drone, rudal, kapal pesawat tempur dan rudal jelajah. Iya, rudal jelajah segala macam. Kapal selam bawah laut. Iya. gitu kan. Dan independensi. Ya, jangan kita bicara soal mahalnya dulu, tapi orientasinya dulu. Iya. Setuju nggak Anda Ya, dengan setuju. Terutama independensi dalam kita memilih alutsista. Jadi kita jangan takut untuk didikte. Kemudian juga kita kan banyak platform yang beda nih, seperti misalnya pesawat jet tempur. Nah, Iya, itu juga kita harus beli semuanya tuh. kita harus Berbagai merek kita belilah. Kita harus belajar juga dari Pakistan. Dia bagaimana dengan sejumlah alutsista yang berbeda, jet tempur yang berbeda, tapi bisa mereka bergerak berkomunikasi secara interoperability. Rumusnya di mana? Dia punya sistem komunikasi yang independen. Dia punya moda yang bisa berkomunikasi antar alutsista yang berbeda, yang dinamakan tactical data link. Tactical data link ini adalah sistem komunikasi interoperability yang mampu menghubungkan jet tempur yang berbeda asal negara, bisa menghubungkan dengan satelit. Kita tidak tergantung dengan GPS, ya, dengan satelit dari yang menggunakan sistem komunikasi Amerika Serikat, seperti misalnya yang terjadi di Iran. Dia dibantu oleh sistem satelit yang Beidou, ya. Nah, kita juga harus independen, baik dalam dukungan pengoperasian alutsista, sistem komunikasi, dan juga pembelian alutsista tersebut. Harus ada keberanian. Jadi, manakala kita ingin membeli alutsista dari Amerika Serikat, kita dibayang-bayangi oleh ancaman embargo, dan tidak pernah ada jaminan bahwa apabila kita membeli alutsista tersebut bahwa suatu saat akan diembargo. Tidak pernah ada jaminan itu. Gitu loh. Sekarang mesti ada keberanian. Kita tidak tergantung pada satu alutsista dari negara barat. Saya alihkan pertanyaannya ke Madam Kony pada versi yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama. Apakah saatnya Indonesia bersikap lebih tegas untuk mengatakan, ya sudah, monggo silakan Amerika dengan perilakunya yang kadang-kadang mengintimidasi kita itu, karena kita sudah berada dalam BRICS, dan kita saatnya meminta kepada Rusia dan Cina bahkan mengatakan, oke, kita sudah bersama, tuntaskan dong model kerjasama kita ini. Seperti itu gak seharusnya? Saya rasa sudah benar apa yang dilakukan Prabowo tadi. Maksudnya saya bilang tadi Pak Prabowo menolak datang G7, atau bukan tidak menolak, memilih datang ke SPF instead of G7. Itu kalau dari bahasa diplomasi sudah sangat kuat. Oke. Tinggal sekarang bahasa non diplomasinya, realnya apa? Maka tadi saya bilang sekarang saatnya the conscious general, the conscious marshal, the conscious admirals itu bicara kepada presiden bahwa kita itu akan mengarahkan Indonesia seperti apa untuk menjadi tadi negara yang disampaikan oleh Pak Rizal, yang bilang bahwa kita bisa berani bilang, kamu mau ngapain sama kita? Kalau kamu mau tetap embargo, kita akan jelas pilih negara-negara yang tidak pernah embargo. Contoh Rusia nggak pernah dia mau kita beli embargo. Dan it's not our fault because Rusia udah jelas-jelas offering something yang lu nggak offer, gitu kan? Jadi ada lebih keberanian dan ketegasan tentang itu. Nah, yang kedua adalah kita tadi, buat saya itu paling penting kita punya cetak biru, bangsa ini benar-benar mau jadi bangsa pemenang lagi atau enggak. Karena sekarang sangat disayangkan kalau dalam momentum sekarang kekuatan Asia muncul, apalagi tadi saya sudah singgung soal Greater Eurasia Partnership tadi, kita kemudian hanya diam-diam saja dan membiarkan Cina yang memegang peranan. Ini harus kita ambil gitu loh. Dan itulah kesempatan. Makanya tadi saya bilang konstelasi apapun itu kita harus lihat dari gelas itu setengah penuh. Tinggal momentumnya kita mau ambil atau bukan. Tapi itu artinya memerlukan para pemimpin yang harus berhenti duduk atau ingin berhenti atau mengejar posisi hanya untuk kekuasaan. Nggak gampang ya saya ngomong ini, karena saya ingat tadi yang ngomong soal tongkat komando. Karena yang sekarang mesti kita pikir tuh Indonesia mau kemana, mau dibawa apa, dan seseorang yang berani memframing bangsa ini menjadi apa. Kalau saya boleh saudarakan lagi, ini bulan Soekarno ya. Soekarno itu orang yang menurut saya jelas, dia anak muda yang berpikir bangsa ini mau dibawa kemana. Nah, anak-anak muda ini yang kita tunggu, ya kan, yang menyuarakan hal yang sama kepada para pemimpin, sehingga kemudian Pak Prabowo sebagai sekarang nahkoda yang di tahun ini dan 2029 mungkin akan jadi nahkoda lagi, kita fair aja, dia sudah nyatakan dia akan maju. Tapi dia betul-betul bikin Indonesia mengejar ketertinggalan.
Itu yang saya rasa sedang dan harus kita dorong. Dan ruang itu ada. Ada, sekali lagi ketika kita bicara tentang conscious nation, conscious citizens. Ini yang sekarang kita mesti bangunkan, dan inilah perlunya aku hadir di Kakak Akbar. No matter what, kan dia saudara-saudara kalau ngundangnya. Jadi gue harus drop yang lain. Karena to build the conscious citizens. Ya, tadi yang saya sampaikan itu dan ruang itu ada adalah kalau kita melihat ya bagaimana kunjungan Pak Prabowo ke Rusia itu, bahkan ternyata sudah tanda tangan 73 triliun untuk nuklir ya. Nuklir sudah persiapan itu. Kemudian ya, kalau nggak salah dengan Komdigi sudah, saya nggak tahu Pak Anin tadi malam saya ketemu Pak Anin, kemarin siang saya ketemu Pak Anin, saya nggak sempat ngobrol. Tapi kalau nggak salah dari Kadin juga sudah banyak hal yang akan terus dilaksanakan segera. Ya, saya sebagai masyarakat biasa tampaknya betul-betul menunggu ini ya Mas Yarisal ya. Betul. Dari apa ini tadi. Memang banyak yang kita bicarakan, tetapi sebenarnya itu tidak terlalu sulit untuk menyatukan berbagai serpihan informasi yang datang dari Anda berdua bahwa ada sebuah peristiwa di Iran dan Israel dan di mana Amerika semakin merusak situasinya, tapi ada situasi lain di mana tidak nyaman sebenarnya kita mengatakan untung ada perang ini, tanda petik ya. Tapi maksudnya itu untung adalah kita bisa belajar dari situ. Soal kenyamanan kita melihat Israel meluluhlantakkan Iran meluluhlantakkan Israel ada satu hal gitu ya. Sebenarnya bukan belajar aja Kakak. Kalau belajar kan kayaknya kita mesti belajar harus berjaga-jaga. Kita ini kan bicara sering threat. Ancamannya apa? Jangan salah. Salah satu bentuk kegagalan negara ketika dia tidak bisa mengukur resiko. Dan resiko itu diukur dari pembelajaran. Apa yang kita bisa belajar, baik dari Iran, baik dari kekonyolan Trump, kalau perlu dibilang itu kekonyolan ya, atau baik dari ketegasan Presiden Putin, and so on and so forth, gitu. Kita menuju ke akhir dari diskusi kita. Iran dan Israel, CQ Amerika Serikat atau Trump itu sudah menyatakan gencatan senjata atau perang berakhir, meskipun ternyata masih ada insiden penembakan rudal. Mas Rizal, kita kembali ke awal. Perang ini menurut Anda beneran akan berhenti sampai di sini dengan situasi yang sekarang di mana Iran kita katakan sebagai pemenang atau bagaimana? Ya, perang ini kalau saya lihat secara fisik mungkin sementara ceasefire, tapi akan dilanjutkan dengan peperangan yang lain. Ini perang antara dinas intelijen. Mossad tetap akan melakukan operasi di dalam negeri Iran untuk menggulingkan pemerintahan yang ada saat ini dengan mempersiapkan putra dari Reza Pahlavi. Demikian juga Iran, dia akan melalui dinas intelijennya, Ministries of Intelligence and Security, menggelar operasi intelijen untuk menggulung kolaborator Mossad dan juga kelompok-kelompok yang akan melakukan subversi terhadap pemerintahan yang saat ini. Itu sekarang sedang dilakukan perburuan terhadap seperti saya sampaikan tadi, kolaborator dan agen aset-aset Mossad yang ada di Iran. Itu yang terjadi. Jadi akan terus, dan tentu Rusia juga tidak akan tinggal diam juga. SVR, Dinas Intelijen Rusia, akan turun juga membantu memberikan informasi. Rusia udah kehilangan Suriah, udah kehilangan Tartus, dia nggak mau kehilangan Iran. Demikian juga Amerika Serikat, CIA pasti akan turun. Udah pasti dia akan memasok informasi, memasok teknologi data dan lain sebagainya. Nah, kita harus siap seperti apa. Nah, kesiapan kita seperti apa? Yang soft power kita dalam melakukan persiapan adalah apa? Yang dalam jangka dekat, saya dengar nih pemerintah kan akan menunjuk duta besar. Nah, duta besar itu nggak boleh business as usual. Dia harus memiliki sense of crisis. Dia harus bisa melakukan deteksi dini. Dia harus bisa memantau seperti apa lingkup geografis di tempat dia bertugas dan apa pengaruhnya terhadap keamanan nasional Indonesia. Kita lihat nanti udah besar yang akan fit and proper test bulan Juli ya, kalau nggak salah ya. Iya, katanya seperti itu. Tapi berhubungan dengan intelijen Iran dan Israel, saya itu suka sebuah film. Saya sudah tonton 7 kali. Argo. Film spy Amerika di mana pada saat ada warga negara Amerika yang tersandra atau tak bisa keluar dari Amerika pada penyerangan kedutaan Amerika di Teheran di tahun 79 itu. Salah satu film yang aku suka. Karena mau tidak mau saya harus bicara tentang Rusia dengan Anda. Semoga saja tidak ada terjadi terus seperti ini. Tetapi pernyataan yang tampak biasa-biasa saja dari seorang Putin mengatakan
kami akan membantu rakyat Iran, bagi saya yang kepala politisi ini mengerikan sebenarnya menyangkut itu. Oke, itu narasi besarnya. Tapi yang saya mau tanyakan begini, Rusia pasti akan memainkan sesuatu yang lebih besar dari situasi di Iran dan Israel itu. Lebih besar dan lebih besar. Sebab melihat tampaknya Trump melakukan gambling nih, salah nih dia ini. Menurut Anda, permainan macam apa lagi yang akan dilakukan Kremlin agar kemudian hegemoni Rusia itu semakin mengemuka pada situasi yang terakhir? Pertama, saya nggak akan menyebutnya permainan. Oke. Karena Rusia dan Kremlin melakukannya dengan banyak pertimbangan dan pertimbangan itu matang. Oke. Jadi kita sebutnya policy seperti apa yang akan keluar. Nah, kalau tadi kakak bilang bahwa policy pertamanya seolah-olah sudah hebat sekali dengan menyatakan mereka akan melindungi teman. Iya kan? Membantu teman. Itu buat saya udah dalam. Sangat dalam. Itu bukan cuma statement yang ringan. Beda antara kita bilang kita membantu Palestina terus kita nggak ngapa-ngapain. Ya kan? Atau mau ngambil demo juga nggak lama-lama, cuma 3 hari 5 hari. Sama pernyataan seorang presiden dari negara besar seperti Rusia dengan pengalaman yang panjang menyatakan dia akan membantu. Artinya membantu itu betul-betul dengan segala aspek. Nah, disitulah kita bisa harus melihat bahwa momentum kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia kemarin jangan hanya hura-hura sekejap nih, bahwa dihargai dengan begitu hebat upacara dan lain-lain, tapi so what gitu dalam faktor kepentingan nasional kita yang kita bisa kejar dan bangun bersama Rusia, sehingga jika terjadi betul-betul spill over dari war ini yang akan berdampak kepada kawasan, kita mampu melindungi tanah, air, udara dan bawah laut kita. Makasih ya. Terima kasih kembali. Untuk kesekian kalinya, Mas Rizal, ini forum saya seperti ini, tak ada teriakan makian antar orang. Sini nggak ada. Kita berdiskusi apa adanya. Sekali lagi terima kasih telah hadir di sini. Pemirsa, ada banyak pendaran informasi di sini. Memang tampaknya ini seperti sebuah kelas di mana ada banyak buku yang terbuka dan kemudian kita baca. Tergantung kita seberapa cepat kita menyatukan itu dalam sebuah kesimpulan dan persepsi tentang ternyata perang Iran dengan Israel itu adalah pemicu, tetapi sebenarnya itu kemana-mana. Dan ternyata benar kan, kita bicara tentang Rusia, kita bicara tentang Pakistan, bicara tentang China, dan kita juga bicara tentang kita. CQ, bagaimana dunia militer kita menyiapkan diri untuk sesuatu yang tidak kita inginkan barangkali. Inilah gunanya forum seperti ini. Untuk saling bercakap-cakap, mempercakapkan apa yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis ada satu di sini. Saya sekali lagi mempromosikannya. Sebuah buku bagus dengan cetakan yang sangat very relax. 2 bahasa. 2 bahasa lagi ya, Indonesia dan Inggris. Coming bahasa Rusia segera keluar juga. Iya. Dan ada bukan karena buku ini ditulis oleh teman saya, tapi memang bagus. Ada ditulis dengan bahasa yang filosofis. Bukan lagi tentang data-data 1x1 sama dengan 1, 2 kali tidak. Ada banyak narasi yang butuh pengayaan, pendalaman. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.